Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kang Pak Boy Oyen. Apalagi kalau bukan Battle Chalk The Heaven Season 5 episode ke 138. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana ahli misterius yang mencuri Dina tampil sebenar-benarnya adalah King Lin yang sudah menganggap Shoyan sebagai penyelamat hidupnya. Sehingga sejak saat itu Kang Pak Boy pun mendapatkan satu lagi bala bantuan Dojun tambahan. Bukan satu dong, 3 ya guys ya. Setelah itu Shoyan menuju aula utama reruntuhan kuno yang disinyalir menjadi tempat keberadaan teknik Douklastian, dan aula tersebut sudah dipadati oleh khalayak ramai, tidak terkecuali Antek Dajjal aula jiwa pimpinan hantu tua Jaising. Namun karena segel spasial yang melindungi altar sudah hancur, Shoyan pun mengurungkan niatnya untuk berurusan dengan Jaising dan lanjut berburu teknik Douklastian sebelum diganggu oleh Chen Tianan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana proses hunting teknik Douklastian yang dilakukan oleh Shoyan, di mana perburuan itu justru dikacaukan oleh Jaising yang membuat Shoyan harus melakoni pertempuran melawan orang suci Doseng untuk pertama kali dalam hidupnya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita ucapkan kata kuncinya. 3, 2, 1. Tulis atau di kolom komentar. Seperti yang telah kita saksikan sebelumnya, Chen Tianan turut meraih gulungan teknik yang diincar oleh Shoyan karena ketua sekte Suan mendalam itu masih ingin membalaskan dendam atas kematian putranya. Shoyan menekankan sekali lagi kalau Mugulah yang membunuh Chen Tianan, dan karena tidak mau membuang waktu dengan bapak satu itu, Shoyan pun memanggil Ujang keluar untuk menghadapi Chen Tianan sementara dia berburu gulungan teknik. Chen Tianan awalnya masih sok percaya diri ketika melihat Shoyan mengirimkan sebuah boneka iblis untuk menghadangnya. Namun ternyata boneka iblis yang dimiliki Shoyan memiliki kekuatan setara elit Dojun yang senyata-nyatanya bahkan lebih unggul daripada dirinya. Chen Tianan yang merupakan seorang ahli Dojun bintang 2 benar-benar tidak berkutit ketika menerima gempuran serangan Ujang yang tanpa akhir, dan sementara Chen Tianan berjibaku melawan kebarbaran Ujang, Shoyan telah berhasil mendapatkan gulungan teknik yang sebelumnya tampak lebih menarik dibanding yang lain. Namun setelah mendapatkan gulungan tersebut, entah mengapa Shoyan merasakan ada sesuatu yang salah. Namun sebelum dia menggali apakah sesuatu itu, pertempuran antara Ujang dan Chen Tianan sudah menarik perhatian, sehingga Shoyan pun memutuskan untuk join tawuran lebih dulu. Ketika Shoyan join, Chen Tianan tampaknya hendak kabur dari pengejaran Ujang, sehingga tuan muda ketiga keluarga Shou itu berkata jika lebih baik Chen Tianan tinggal lebih lama, wong sudah terlanjur sampai di sini. Chen Tianan tidak tahan mendengar penghinaan dari seorang generasi muda seperti Shoyan dan menyebut kalau bukan karena Ujang, seorang Dojun bintang 1 seperti Shoyan tidak akan bisa menghadapinya. Shoyan tertawa kecil mendengar kepercayaan diri Chen Tianan yang terlampau enggak tahu diri dan berkata bahwa dirinya sendiri sudah lebih dari cukup untuk membuat Chen Tianan pindah alam. Tanpa banyak babi bu, Shoyan memasukkan Ujang kembali ke cincin penyimpanan dan menarik keluar penguasa hitam Suan untuk memulai baku hantamnya sendiri dengan Chen Tianan. Apa yang dikatakan Shoyan bukanlah omong kosong, karena meskipun level kultivasi Chen Tianan masih satu tingkat di atasnya, tuan muda ketiga keluarga Shou itu sama sekali tidak memiliki kesulitan untuk memojokkannya. Karena merasa posisinya tidak diuntungkan, Chen Tianan pun meninggalkan beberapa teknik pedang untuk menahan pergerakan Shoyan. Sementara dirinya sendiri melarikan diri melalui alam kekosongan. Namun sayang, upaya pelarian diri Chen Tianan pun tidak berjalan lancar karena Shoyan dapat mengejar dengan cepat ketika menghantamkan punggungnya dari belakang dan membuat ketua sekte Suan mendalam itu dihempaskan kembali ke puing reruntuhan. Tidak selesai sampai di situ, begitu kembali ke reruntuhan, Chen Tianan hanya bisa dibuat melongok ketika Shoyan yang masih menggantung di langit merapal beberapa teknik formasi yang terasa luar biasa kuat, di mana formasi yang dirapal Shoyan
adalah teknik segel dewa kuno yang akan membuat Sentianan pindah alam menyusul putra kesayangannya. Teman-temannya bergegas mendekati Shoyan setelah mengalihkan perhatian para boneka iblis penjaga dan menanyakan apakah mereka perlu lanjut hunting gulungan yang masih tersebar bebas mumpung faksi-faksi besar sudah mendapatkan gulungan mereka masing-masing. Namun Shoyan yang sejak tadi merasakan ada sesuatu yang salah dengan gulungan akhirnya dapat mengidentifikasi bahwa 10 gulungan yang tersebar ini hanyalah teknik do kelas tinggi biasa dan bukanlah sebuah teknik bertarung kelas Tian seperti yang diberitakan. Di sisi lain, Shoyan berpikir bahwa sepertinya Jaising dan Antek Dajjal Aula Jiwa sudah tahu misteri tentang Do kelas Tian dan oleh karena itulah mereka langsung menargetkan kerangka doseng yang kemungkinan besar berkaitan dengan teknik tersebut. Benar saja apa yang dikatakan Shoyan, saat ini Jaising dan kroni-kroninya sudah sampai di altar tempat kerangka doseng berada, di mana ketika ada orang yang memasuki altar, para boneka iblis penjaga yang sebelumnya menyebar langsung berkumpul seolah memang apa yang mereka lindungi berada di sana. Jaising pun memerintahkan antek-anteknya untuk menahan para boneka iblis sementara dirinya sendiri naik ke puncak altar hanya untuk melihat sebuah kubik batu yang ada di sana perlahan meletus sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah kerangka yang dengan jubah putih yang memancarkan aura luar biasa kuat. Melihat apa yang dia incar muncul, tanpa pikir panjang Jaising pun segera mendekatinya. Tapi tiba-tiba Tiba-tiba saja, celah spasial muncul di belakang Jaising sebelum meludahkan semacam kristal emas tajam yang seolah bisa merobek segalanya. Jaising melompat ke sana kemari menghindari serangan kristal emas tersebut, namun bahkan tidak bisa melarikan diri dari sisa kekuatan elit doseng. Bahkan setelah berusaha kabur melewati alam kekosongan. Kendati demikian, Jaising memang bukanlah ahli biasa dan masih tetap dapat mencuri kesempatan untuk melompat mendekati kerangka doseng di tengah pengejaran tersebut. Dan hampir saja menyentuh jubah putihnya yang berkibar sebelum tiba-tiba muncul sejumlah besar kristal emas di tengah altar yang senyata-nyatanya berhasil melukai tangan Jaising. Tepat ketika darah yang keluar dari luka Jaising mengenai kerangka elit doseng, sebuah ledakan gelombang suara yang luar biasa menakutkan menyebar ke seluruh aula, di mana gelombang ini bahkan membuat Jaising takut ketika memutuskan untuk segera mundur. Shoyan pun juga menyadari hal yang sama dan mengajak teman-temannya untuk melarikan diri karena gelombang ledak kekuatan elit doseng adalah sesuatu yang bisa mencelakai mereka. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan baik Shoyan maupun Jaising, karena elit dozun biasa langsung berubah menjadi kabut berdarah setelah terkena gelombang suara, dan pembantaian itu menyebabkan jumlah ahli di dalam aula auto berkurang dalam jumlah besar. Setelah ledakan gelombang suara mereda, Tang Jian sebagai salah satu orang yang selamat langsung bertanya apa yang terjadi kepada Jaising. Berhubung Tianjun Aula Jiwa itulah yang paling dekat dengan kerangka. Awalnya Jaising masih playing victim, menunjukkan betapa semua pasukan yang dia bawa bahkan telah binasa seluruhnya. Namun kemudian Shoyan mengungkapkan bahwa kerangka doseng bangkit setelah terkena darah Jaising. Dan hal itu membuat sang Tianjun ke-7 Aula Jiwa auto menjadi objek hujatan netizen BTTH yang ada di dalam aula. Jaising hanya bisa menahan kesal akibat kecepuan Shoyan, namun akhirnya mengakui kecerobohannya dan mengajak semua orang bekerja sama agar bisa meninggalkan reruntuhan dengan selamat. Beberapa ahli yang lebih lemah tidak mau terlibat dalam pertarungan berbahaya semacam ini dan memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata sebuah kekuatan tak kasat mata seolah meledakkan semua ahli yang berusaha melarikan diri dari dalam dan mengubah mereka semua menjadi kabut berdarah sama seperti gelombang suara sebelumnya. Netizen yang maha benar OTW menghujat Jaising lagi sebelum mereka menyadari satu hal yang menjadi semakin berbahaya, karena
kali ini kerangka doseng itu menyerap esensi darah dari ahli-ahli yang telah dia habisi. Segera setelah menyerap esensi darah, kekuatan kerangka doseng itu menjadi berkali-kali lipat lebih besar dan membuat ahli-ahli kerucil di sana sudah bisa merasakan kematian telah mengintai mereka. Zeissing berusaha menenangkan semua orang dan berkata bahwa apabila mereka mengambil tindakan, kerangka doseng hanya diisi oleh jejak kekuatan jiwa itu pasti bisa dikalahkan. Xiaoyan segera mencibir pernyataan Zeissing dan mempersilahkan Tianjun ke-7 itu untuk mengambil tindakan lebih dulu, toh memang dialah yang menjadi penyebab masalah ini. Ahli-ahli lain pun sepakat dengan Xiaoyan dan di bawah hujatan serta tekanan semacam ini, Zeissing lagi-lagi hanya bisa menahan kemarahan sebelum akhirnya menuruti permintaan netizen untuk maju lebih dulu. Zeissing melakukan serangan langsung hanya agar dapat mengambil jarak lebih dekat dengan kerangka doseng untuk menyebarkan celah spasial yang meludahkan rantai-rantai jiwa dari dalamnya. Ratusan rantai jiwa menyerbu ke arah kerangka doseng, namun seluruh rantai itu dapat dihindari sampai akhirnya benar-benar mengurung kerangka doseng di bagian tengahnya. Namun bahkan setelah terkurung sedemikian rupa, kerangka doseng tidak bergeming sama sekali. Sebelum kemudian meledakkan seluruh rantai jiwa yang terbentuk dari kekuatan seorang ahli Dojun bintang 5 hanya dalam satu kedipan mata. Setelah melakukan bentrokan langsung dengan kerangka doseng itulah Zeissing harus mengakui betapa bahkan hanya sisa kekuatan seorang elit doseng masih meninggalkan efek yang luar biasa. Karena itulah ketika Zeissing menarik keluar pedang bintangnya, pedang itu pun langsung hancur berkeping-keping ketika menyentuh ujung jari kerangka doseng. Tanpa memberikan waktu bagi Zeissing untuk bernapas sejenak, si kerangka doseng membentuk sebuah bola hitam di telapak tangannya yang langsung meludahkan ratusan bilah tajam yang mengikuti kemanapun Zeissing pergi. Zeissing yang melihat ahli-ahli lain masih pada anteng auto ngomel dan meminta agar mereka semua mengambil tindakan segera sebelum amukan kerangka doseng membinasakan semua orang yang ada di aula. Apa yang dikatakan Zeissing tidak sepenuhnya salah karena apabila Zeissing terbunuh, elit doseng itu pasti akan mengincar mereka. Karena itulah tetua Phoenix Iblis Surga Huang Xuan mengajak petinggi lembah api berkorbar, lembah sungai es, dan pavilion bintang jatuh untuk bersama-sama melakukan serangan langsung melawan kerangka doseng. Xiaoyan tahu kalau mbah-mbah satu itu hanya khawatir dia akan memiliki banyak kekuatan tersisa kalau enggak ikut baku hantam. Kendati demikian, Xiaoyan tetap menuruti apa yang Huang Xuan katakan karena dia sendiri ingin mengungkapkan misteri apa yang ada di balik kerangka doseng kuat tersebut. Setelah diputuskan demikian, Xiaoyan, Huang Xuan, Tang Jian, dan Bing He menyusul Zeissing ke tengah altar dan menyelamatkan Tianjun aula jiwa itu tepat sebelum tersapu oleh kekuatan dahsyat bola energi yang dikeluarkan oleh kerangka doseng. Kelima elit Dojun itu langsung menyusun serangan beramai-ramai ke arah kerangka doseng, di mana bahkan setelah menghadapi serangan 5 orang elit Dojun, kerangka ahli suci kuno itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menekan si kerangka doseng dengan tubuh kaca King Kong miliknya, di mana peluang yang dibuat Xiaoyan itu langsung dimanfaatkan semua ahli yang ada di dalam aula untuk melakukan serangan. Baru setelah melakukan serangan beramai-ramai sedemikian rupa, ledakan pun terjadi dan setelah mereda semua orang bisa melihat bahwa kerangka elit doseng telah berhenti bergerak. 5 penyerang utama kembali ke kelompok mereka masing-masing dan ketika itu Xiaoyan akhirnya mengungkap misteri di balik kerangka doseng, memahami kenapa Zeissing sangat bernafsu untuk mendapatkannya. Karena teknik Do kelas Tian yang diburu semua orang senyata-nyatanya terukir di 3 tulang rusuk kanan kerangka elit doseng. Meski tampaknya Zeissing belum menyadari rahasia itu, setelah kerangka berhenti bergerak, Zeissing pun hendak melanjutkan operasi pengambilan kerangka doseng yang ditugaskan kepadanya.
Namun baru saja Jesing mengambil sedikit lengah mendekat, kerangka elit Doseng itu kembali bergerak-gerak dengan intens dan menciptakan gelombang kekuatan Doki padat yang bahkan jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, sampai-sampai memicu kemunculan begitu banyak retakan spasial. Jesing menyadari bahwa ada satu gerakan dari kerangka Doseng yang sepertinya lebih menakutkan, sehingga langsung putar haluan dan melarikan diri. Dan benar saja apa yang dipikirkan Jesing, karena setelahnya kerangka Doseng itu menciptakan sebuah bola hitam raksasa yang tampak seperti black hole karena menyerap segala hal yang ada di sekitarnya. Teriakan tajam yang tersahut-sahut mulai terdengar ketika ahli-ahli kerucil mulai terhisap ke dalam bola cahaya hitam. Bahkan Shoyen pun juga kesulitan menyelamatkan diri dan hanya bisa memacu kecepatannya sampai ke puncak dengan gerakan 3000 petir. Shoyen juga sempat melepaskan tsunami pemecah api, namun segala teknik itu sama sekali tidak menimbulkan efek apapun pada bola cahaya hitam. Shoyen kembali memacu langkah 3000 petir sampai ke tingkat tertinggi ketika melihat pintu keluar aula utama dan melakukan hal yang terbaik untuk mencapai pintu tersebut. Hingga akhirnya Oyen, gila juga nih, akhirnya ahli Doseng pertama kali muncul di BTTH ya guys ya. Ya meskipun cuma dalam bentuk kerangka kuno aja sih, tapi kira-kira kita udah bisa ngeliat lah ya kayak apa tuh kuatnya Doseng-Doseng di BTTH, termasuk juga Kang Pak Boy yang nanti bakalan jadi Doseng juga. Kira-kira bagaimana cara Shoyen keluar dari amukan kerangka Doseng ini, dan bisakah dia mendapatkan teknik Doklastian yang terukir di tulang rusuk kerangka Doseng? Nonton atuh makanya spoilernya di Ginosis atau di mana lagi. Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye bye.